Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Afdal Rizky dan Welda Yulia yang akan mempresentasikan materi kita hari ini tentang semiotika, hermeneutika, frame dan framing bersama Ibu dosen pengampu Dr. Sarmiati MSI dalam mata kuliah pengantar media dan new media. Sebagai pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saudari Welda Yulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welda Yulia akan memaparkan materi kelompok kami yaitu tentang semiotika. Semiotika adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu tanda, seperti tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Kemudian secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa-peristiwa sebagai tanda. Selanjutnya, Van Zuys mengartikan semiotika sebagai ilmu tanda dan segala yang berhubungan dengan cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimnya dan penerimanya oleh mereka yang mempergunakannya. Secara singkat, analisis semiotika atau semiotical analysis merupakan cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat dalam pesan atau teks. Komunikasi menjadi efektif ketika tanda-tanda dipahami dengan baik berdasarkan pengalaman dari komunikator maupun komunikan. Sebuah pengalaman semakin besar kesesuaian dengan pengalaman penerima pesan, maka semakin besar pula kemungkinan tanda-tanda itu dapat dipahami oleh seorang komunikan. Berikutnya yaitu macam-macam semiotika. Semiotika dapat dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu semiotika analitik. Yang mana semiotika analitik ini yakni semiotika yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotika berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang tersebut yang mengacu kepada objek tertentu. Kedua, yaitu semiotika deskriptif, yang mana semiotika deskriptif yaitu semiotika yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun, dan sebagainya. Berikutnya yaitu semiotika faunal, yaitu semiotika yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, namun manusia yang berada di sekitarnya juga dapat menafsirkan tanda yang diberikan oleh hewan tersebut. Berikutnya yaitu semiotika kultural, yaitu semiotika yang khusus menelaah tanda-tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Yang kelima yaitu semiotika naratif, yang bermakna semiotika yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Berikutnya yang keenam adalah semiotika natural. Dapat didefinisikan sebagai semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan. Kemudian pepohonan yang gugur daunnya didahului dengan warna yang kuning. Yang ketujuh yaitu semiotika normatif. Semiotika normatif ini dapat diartikan sebagai semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu semiotika sosial. Semiotika sosial ini merupakan semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang yang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kalimat.
Kemudian yang terakhir atau kesembilan yaitu semiotika struktural. Ini dapat diartikan sebagai semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasi melalui struktur bahasa. Berikutnya yaitu teori semiotika perspektif Roland Barthes, yang mana gagasan Barthes ini dikenal dengan two order of signification, yaitu mencakup denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat objektif yang dapat diberikan terhadap lambang-lambang, yakni dengan mengaitkan secara langsung antara lambang-lambang tersebut dengan realitas atau gejala yang ditunjukkannya. Kemudian yang kedua yaitu makna konotasi, adalah makna-makna yang dapat diberikan pada lambang-lambang dengan mengacu pada nilai-nilai budaya yang karenanya berada pada tingkatan kedua atau second order. Roland Barthes meneruskan pemikirannya dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja hermenein yang berarti menafsirkan dan kata benda hermenia yang berarti interpretasi. Sedangkan pengertian hermeneutika secara istilah adalah sebuah teori tentang operasi-operasi pemahaman dalam hubungannya dengan teks dan fenomena. Dengan demikian, kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan atau the art of interpretation sebuah teks. Jika diruntut keberadaan hermeneutika dapat dilacak sampai Yunani kuno, pada waktu itu sudah ada diskursus hermeneutika sebagaimana yang terdapat dalam tulisan Aristoteles yang berjudul Theory Hermenian atau The Interpretation. Hermeneutika dalam perjalanannya sebagaimana dikemukakan oleh Richard E. Palmer memberikan peta hermeneutika sebagai berikut. Pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Dalam bentuk ini membicarakan tentang tradisi gereja di mana masyarakat Eropa mendiskusikan otentisitas Bible untuk mendapatkan kejelasan maknanya. Hermeneutika identik dengan prinsip interpretasi. Kedua, hermeneutika sebagai sebuah metode filologi dimulai dengan munculnya rasionalisme dalam hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan filologi klasik pada abad ke-18, mempunyai pengaruh pada hermeneutika Bible sejak munculnya abad pencerahan di Eropa sampai sekarang. Metode Bible tidak dapat dipisahkan dengan metode research dalam filologi. Yang ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik atau science of linguistic understanding, di mana dalam perspektif historis, hermeneutika patut dianggap sebagai pahlawan dalam penafsiran Bible serta filologi tradisional. Sebab dengan munculnya kedua bentuk disiplin tersebut menandai adanya pemahaman secara linguistik atau bahasa terhadap teks. Keempat, hermeneutika sebagai tradisi ilmu kemanusiaan. Kerangka hermeneutik dalam bentuk ini dimulai oleh Wilhelm Dilthey. Ia berusaha membawa hermeneutik dalam menafsirkan ilmu kemanusiaan, seperti menginterpretasikan ekspresi kehidupan manusia. Kelima, hermeneutika sebagai fenomena Dasein. Hermeneutika dalam kaitannya dengan filsafat. Yang terakhir, keenam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Bentuk pemaknaan hermeneutika merupakan suatu teori tentang seperangkat aturan yang menentukan, yaitu interpretasi atau eksegesis, suatu bagian dari teks atau sekumpulan tanda yang dianggap sebuah teks kajian. Teori framing muncul di era media massa pada sekitar tahun 1970-an yang berakar dari interaksi simbolik dan konstruksi sosial. Pelopor utama teori framing adalah Erving Goffman yang berpendapat bahwa desain interpretif merupakan elemen sentral dan sistem kepercayaan budaya.
Framing memiliki dua makna, yaitu pertama framing dalam makna makro merujuk pada mode presentasi yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dan komunikator lainnya. Yang kedua, framing dalam makna mikro merujuk pada bagaimana berbagai elemen dari sebuah narasi berita akan mempengaruhi khalayak pembaca.